metode yang digunakan dalam akuntansi manajemen untuk menentukan biaya produksi yang diharapkan atau standar. Kemudian beberapa poin kunci tentang standar costing. Yang pertama itu penetapan standar. Perusahaan menetapkan standar biaya untuk berbagai elemen biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Standar ini dapat didasarkan pada pengalaman sebelumnya. Kemudian ada perbandingan dengan biaya aktual. Selama periode tertentu, perusahaan mencatat biaya yang aktual yang akan terjadi. Kemudian ada analisis selisih. Selisih antara biaya standar dan biaya aktual dianalisis untuk memahami penyebabnya. Kemudian ada mempengaruhi biaya produksi dan manfaat pengendalian. Standar costing membantu dalam pengendalian biaya dengan memberikan gambaran jelas tentang bagaimana perusahaan seharusnya menghabiskan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Kemudian ada pengukuran kinerja. Standar costing digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja departemen atau proses produksi. Ini membantu manajemen dalam mengevaluasi apakah departemen atau proses beroperasi sesuai dengan standar yang akan diterapkan. Standar costing memiliki beberapa gunaan. Yang pertama itu perencanaan anggaran, kemudian ada evaluasi kinerja, kemudian ada pengendalian biaya. Kemudian pengendalian biaya ini memberikan kerangka kerja untuk mengendalikan biaya operasional dengan membantu perbedaan antara biaya aktual dan standar. Kemudian ada penentu harga jual. Perusahaan dapat menggunakan standar costing sebagai dasar untuk menentukan harga jual produk. Kemudian ada pengambilan keputusan. Informasi standar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan strategi seperti keputusan investasi atau perubahan dalam proses produksi. Standar costing memberikan landasan data untuk analisis risiko dan keuntungan. Keterkaitan antara standar costing dan anggaran, yaitu standar costing dan anggaran ini merupakan dua konsep terkaitan dalam manajemen akuntansi. Standar costing melibatkan penetapan biaya standar untuk unit produksi atau layanan, sedangkan anggaran melibatkan perencanaan dan alokasi sumber daya ke berbagai bagian organisasi. Kemudian, dalam hubungannya, standar costing dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya. Kemudian ada biaya standar yang telah ditetapkan dalam menjadi acuan untuk menghitung anggaran biaya produksi. Anggaran kemudian membantu perusahaan merencanakan dan mengendalikan pengeluaran, termasuk biaya produksi yang telah dihitung menggunakan standar costing. Kemudian ketika perusahaan melibatkan standar costing dan anggaran secara bersamaan, mereka dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya dan memonitor kinerja keuangan mereka. Standar costing memberikan gambaran tentang biaya yang diharapkan, sementara anggaran ini memberikan kerangka kerja untuk alokasi dan penggunaan sumber daya secara keseluruhan. Saya di sini akan menjelaskan varians dalam penetapan biaya standar terdiri dari dua jenis, yaitu pertama yaitu varians tarif, juga dikenal sebagai varians harga. Varian tarif ini yaitu perbedaan antara harga aktual dan harga bahan baku yang diharapkan dikalikan dengan kuantitas aktual yang dibeli. Contohnya yaitu varian tarif tenaga kerja. Tarif ini perbedaannya antara biaya aktual tenaga kerja tadi dan biaya standar tenaga kerja langsung. Ketika varians tarif mengacu pada harga pembelian bahan, itu dikenal sebagai varians harga bahan atau varian harga pembelian. Varians volume. Varians volume ini mengacu pada perbedaan antara volume yang dianggarkan dan kuantitas aktual yang terjual atau yang digunakan, dikalikan dengan biaya standar per unit produk. Varians volume ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama itu varians volume penjualan yang mengacu pada varians dalam barang yang dijual. Kemudian ada varians hasil material yang menunjukkan penggunaan bahan baku, varians efisiensi tenaga kerja yang menghitung penggunaan tenaga kerja langsung, dan varian efisiensi overhead yang berhubungan dengan overhead material. Kemudian di sini ada pengertian target costing, yaitu merupakan metode perencanaan laba dan manajemen laba yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufacturing, sehingga target costing ini digunakan oleh perancang sebelum proses
dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan pada usaha pengurangan biaya manufaktur produk di masa depan. Target costing digunakan selama tahap perencanaan dan penyusunan dalam pemilihan produk serta proses desain yang akan menghasilkan suatu produk yang dapat diproduksi pada biaya yang diizinkan dan pada suatu tingkat laba yang dapat diterima. Target costing ini juga memberikan perkiraan harga pasar produk, volume penjualan, dan tingkat fungsionalitasnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Kaizen costing. Menurut Mulyadi tahun 2003 422 sampai 423 yaitu merupakan sistem akuntansi biaya yang secara efektif dapat digunakan oleh manajemen di dalam pengelolaan biaya pada tahap produksi produk. Kaizen costing menurut Supriyano tahun 2005 halaman 152 yaitu perbaikan secara terus-menerus yang didukung proses pengurangan biaya dalam tahap pemanufakturan produk yang sudah ada. Kemudian Kaizen costing menurut Cooper tahun 2005 halaman 239, perusahaan yang menerapkan Kaizen costing dengan melakukan perubahan secara bertahap dan berkesinambungan biasa disebut dengan continuous improvement. Kata improvement ini bisa juga disebut dengan Cooper, yaitu terus-menerus untuk menyempurnakan keadaan yang telah ada tanpa menciptakan sesuatu yang baru. Jadi, Kaizen costing digunakan untuk menjamin terlaksananya improvement berkelanjutan sejak saat produk selesai didesain dan dikembangkan sampai saat produk dihentikan produksinya sebagai discontinued product. Berdasarkan paradigma continuous improvement, setiap tahun anggaran atau produsen merencanakan improvementnya yang akan dilakukan selama tahun anggaran terhadap sistem dan proses pembuatan produk. Rencana improvement tersebut dinyatakan dalam cost reduction, target yang akan dicapai dalam tahun anggaran yang didukung dengan rencana pengurangan dan penghilangan dan berbagai aktivitas bukan penambahan nilai atau non-value added activity. Dan pemilihan dan pembagian aktivitas penambahan nilai atau value added activity, fokus perhatian produsen diarahkan pada cost reduction target yang bisa disebut dengan selisih antara target cost dan estimated actual cost yang diperkirakan akan terjadinya selama tahun anggaran. Jadi, perbedaan target costing dengan standar costing dan Kaizen costing ini yaitu di sini ada biaya target yaitu lebih kecil dari biaya yang dapat dicapai sekarang yang didasarkan atas prosesnya dan teknologi standar. Standar berperan sebagai benchmark atau ukuran perbandingan yang mengukur tambahan kemajuan dalam proses pencapaian biaya target. Kemudian biaya target menunjukkan standar penggerak pasar. Harga pasar kompetitif dikurang dengan markup yang diinginkan, kemudian dapatlah hasil biaya yang diperkenankan. Kemudian ada biaya standar yaitu menunjukkan standar penggerak teknis. Biaya standar yang ditentukan secara teknis ditambah markup dan yang diinginkan dapatlah hasil harga pasar uang yang diinginkan. Perbedaan lainnya yaitu kalkulasi biaya target menunjukkan metode perencanaan biaya yang menekankan pada pengendalian spesifikasi, rencana, dan teknik produksi. Dan biaya target ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal seadanya. Sedangkan biaya standar ditentukan terlebih dahulu dari analisis internal atau proses produksi. Jadi perbedaan biaya standar dan biaya Kaizen ini yaitu biaya standar, biaya Kaizennya yaitu konsepnya, pengendalian biaya, asumsi kondisi proses produksi sekarang memenuhi standar biaya kinerja. Standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahun. Kemudian ada analisis varian biaya mencakup biaya standar dan biaya aktual, menyelidiki dan menganggapi apabila standar tidak terpenuhi. Kemudian konsep sistem pengurangan biaya, ada asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Kemudian mencapai target pengurangan biaya, target penurunan biaya yang ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Ada analisis varian biaya mencakup target biaya Kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual lainnya. Dan terakhir yaitu menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target Kaizen apabila tidak tercapai. Baiklah, cuman itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.